Jangan lupa like, share, dan subscribe. Selamat datang di channel Guru Kelas. Kali ini kita akan belajar menghitung periode getaran, frekuensi getaran, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. IPA kelas 8 Kurikulum Merdeka. Menghitung periode getaran. Jadi, periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Oke, jadi waktunya ya. Jadi untuk melakukan satu getaran itu berapa waktunya, berapa detik seperti itu. Maka untuk periode ini dirumuskan dengan T itu sama dengan T kecil dibagi N atau T kecil per N. Nah, ini untuk rumus mencari getaran. Di mana T itu adalah waktu, satuannya second, sedangkan T itu adalah banyaknya getaran. Kita ke soal periode getaran. Sebuah benda bergetar sebanyak 600 kali dalam 5 menit. Periode getaran benda adalah titik-titik second. Oke, jadi kita cari dulu apa yang ada atau diketahui dalam soal ini. Oke, pembahasan diketahui bahwa N atau jumlah getarannya itu adalah 600 kali. Jadi 600 kali getaran. 600 getaran. Sedangkan untuk waktu atau T kecil sama dengan 5 menit. Nah, di mana untuk satuan T kecil ini adalah second, maka 5 menit ini harus dirubah dulu ke detik atau ke second. Jadi 5 dikali 60 itu hasilnya adalah 300 second atau 300 detik. Yang ditanyakannya itu adalah T atau periodenya. Ya. Jawab, maka T besar sama dengan T kecil dibagi N. Maka kita masukkan T kecil ini adalah 300 detik. Kemudian 600 getaran ini adalah N-nya ya. Ke sini. Maka 300 dibagi 600 hasilnya adalah 0,5 second. Jadi dalam satu getaran itu terjadi selama 0,5 second atau setengah second. Lanjut ke yang kedua, menghitung frekuensi getaran. Jumlah getaran yang terjadi dalam 1 second disebut dengan frekuensi atau F kecil. Jadi dalam satu getaran, yaitu dalam 1 second, itu ada berapa getaran, frekuensinya seberapa banyak. Oke, frekuensi getaran bisa dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan N per T, atau F sama dengan 1 per T atau 1 per periode. Di mana F ini adalah frekuensi ya, satuannya adalah Hertz. Kemudian N itu adalah jumlah getaran, kemudian T kecil adalah waktu atau satuannya second. Oke. Lanjut ke soal frekuensi getaran. Sebuah penggaris plastik ditarik kemudian dilepas sehingga bergetar sebanyak 45 getaran selama 1 menit. Frekuensi getaran penggaris tersebut adalah yang diketahui bahwa ini 45 getaran ini adalah N. Jadi N-nya itu adalah 45 getaran. Kemudian 1 menit ini adalah waktu. Ya, kita rubah dulu waktu ini ke satuannya ke detik atau ke second. Maka jadi 60 detik. Maka yang ditanyakan adalah F. Kita pakai rumus yang F sama dengan jumlah getaran dibagi dengan waktu, yaitu 45 ini N-nya 45, T-nya itu adalah 60. Maka jawabannya adalah 0,75 Hz. Ya. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 0,75 Hz frekuensinya. Menghitung panjang gelombang. Oke, kita akan mencoba menghitung panjang gelombang. Jadi satu panjang gelombang itu disebut dengan satu lambda ya, disimbolkan dengan lambda seperti ini. Jadi untuk gelombang transversal yang ini ya, satu lambda ini ditandai dengan satu bukit dengan satu lembah ya. Jadi untuk lambda ini ya, satu bukit untuk transversal, satu bukit ditambah satu lembah. Kemudian untuk gelombang longitudinal itu
satu lambda ini ditandai dengan satu rapatan dan satu renggangan atau ditambah. Jadi satu rapatan ditambah satu renggangan. Ini untuk gelombang longitudinal. Jadi ini perbedaan antara transversal dan longitudinal. Langsung ke soal panjang gelombang. Hitunglah panjang gelombang pada gambar di samping. Oke, di sini ada gambar bahwa di sini ada keterangan di satu lembah ini ya. Ini lembah. Nih, di satu lembah ini jaraknya adalah 7,5 cm. Kemudian kita harus mencari satu lambda. Oke, jadi satu lambda ini satu bukit plus satu lembah. Jadi dari sini ya, dari titik sini sampai sini itu adalah satu lambda. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Kita langsung ke pembahasan bahwa untuk gelombang transversal itu satu lambda ini adalah satu puncak atau satu bukit ditambah satu lembah. Jadi ini bukit dan ini lembahnya. Maka ini jaraknya dari sini ke sini sama ya, ini 0,2 0,4. Maka ini jaraknya sama, kita tinggal kalikan saja dengan 2. Maka 7,5 cm dikali dengan 2 itu hasilnya adalah 15 cm. Maka panjang gelombang pada gambar di samping ini adalah 15 cm. Menghitung cepat rambat gelombang. Oke. Cepat rambat gelombang ini bisa dirumuskan sebagai berikut, di mana V sama dengan lambda dibagi T atau periode. Atau juga V sama dengan lambda dikali frekuensi. Nah, ini untuk rumus menghitung cepat rambat gelombang. Di mana V ini adalah cepat rambat gelombang, satuannya adalah meter per second. Sedangkan lambda ini adalah panjang gelombang dan F ini adalah frekuensi. Untuk rumus yang pertama ini V sama cepat rambat gelombang atau tali ya, gelombang tali. Ini satuannya meter per second, kemudian lambda ini adalah panjang gelombang, kemudian periode adalah second satuannya. Kita langsung ke soal cepat rambat gelombang. Sebuah gelombang yang panjangnya 2,5 meter dan berfrekuensi 40 Hz. Maka gelombang tersebut merambat dengan kecepatan berapa? Oke, diketahui bahwa panjang gelombang atau lambdanya ini adalah 2,5 meter. Kemudian frekuensinya adalah 40 Hz ya, 40 Hz. Maka yang ditanyakan adalah V. Jawab, maka kita gunakan rumus di mana V ini sama dengan lambda dikali frekuensi. Di mana lambdanya adalah 2,5 meter dikalikan dengan 40, maka hasilnya adalah 100 meter per second. Jadi cepat rambat gelombang tersebut adalah 100 meter per second. Oke, itulah pembahasan mengenai menghitung periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lainnya.